Ini adalah konten spoiler. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori-teori Squid Game yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Bersiaplah. Walaupun hype-nya gak setinggi kemarin, Squid Game masih menjadi salah satu serial yang banyak dibicarakan hingga saat ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Squid Game bisa sepopuler sekarang? Nah, seorang peneliti sekaligus profesor studi komunikasi dari Northeastern University yang kajian penelitiannya berfokus pada kekuatan narasi, Amy Liu, menyebutkan bahwa kepopularitasan Squid Game justru disebabkan oleh kesederhanaannya. Dia berkata bahwa ini seperti video game grafis dewasa. Liu juga menjelaskan beberapa hal lainnya seperti set lokasi di mana banyak tangga yang dicat warna merah muda dan hijau limau, serta para penjaga yang mengenakan pakaian merah magenta menjadikannya sebagai efek visual yang menarik perhatian pemirsa yang lebih muda. Topeng yang dipakai oleh para penjaga juga tidak kalah menarik. Dia meneruskan adanya simbol lingkaran, kotak, dan segitiga akan mengingatkan para penonton pada game kontrol Sony PlayStation. Ini adalah hal yang memeable untuk para generasi TikTok. Banyak orang yang ada di seluruh dunia, khususnya di masa pandemi ini, merasa stres secara psikologis maupun finansial. Mereka membicarakan tentang hutang, ketidakseimbangan keuangan, sehingga series ini jadi agak relate gitu ya di masa sekarang. Gimana, Squid Game relate gak sama kalian? Selain dari apa yang telah dibicarakan oleh Amy Liu, kepopuleran Squid Game mungkin juga disebabkan karena teori-teori yang mengelilinginya. Banyak banget nih Easter egg, teori-teori, pesan rahasia yang berseliweran di YouTube. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa teori yang mungkin saja benar dari Squid Game. Beberapa teori yang ada di sini juga mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Misalnya, apa maksud dari permainan terakhir yang dimainkan oleh Ilnam dan Gihan? Atau apakah kontes macam Squid Game ini hanya ada di Korea Selatan atau ada di negara lain? Menarik ya. Makanya yuk sebelum masuk ke teorinya jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya episode Squid Game Part 2. Ali tidak mati. Salah satu karakter paling lovable dalam serial Squid Game ini adalah Ali. Nama lengkapnya adalah Ali Abdul dan originally dia berasal dari Pakistan. Dia mencari penghidupan di Korea Selatan bersama anak dan istrinya dengan menjadi buruh di sana. Alasan Ali menjadi salah satu karakter yang digemari oleh banyak orang karena sejak awal dia emang kelihatan udah baik gitu guys. Saat permainan Red Light Green Light, tangannya yang kuat berhasil menyelamatkan orang yang tidak dikenalnya, Gihan, ketika orang lain berusaha untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing. Di beberapa episode berikutnya, Ali ditunjukkan sebagai karakter yang rendah hati dan hubungannya menjadi lebih dekat dengan Sang-woo, si pengusaha kaya yang terjerat kasus penggelapan dana. Masuk ke episode 6 berjudul Ganbu, di mana penonton dibuat patah hati oleh satu permainan yaitu permainan kelereng. Sebelumnya mereka diinstruksikan untuk membuat tim dengan mencari satu orang untuk menjadi pasangan tim mereka. Tentu saja banyak dari mereka mencari pasangan tim yang emang udah deket sebelumnya, termasuk Ali yang diajak berpasangan oleh Sang-woo. Awalnya mereka berpikir akan menjadi satu tim, ternyata mereka diharuskan untuk mengalahkan pasangan tim yang telah mereka pilih. Hanya ada dua pilihan, mereka mengalahkan alias membunuh teman sendiri atau mereka mengorbankan nyawa untuk teman pasangan timnya. Sungguh berat memang, namun yang paling berat adalah kenyataan bahwa Ali telah dikhianati oleh Sang-woo. Pada saat itu Ali disuruh untuk mencari tim lainnya tanpa disadari kelereng yang dikantonginya telah ditukar dengan kerikil oleh Sang-woo. Emang ya jadi orang tuh jangan bego-bego banget. Ketika hal itu disadari olehnya, tentu saja para penjaga bersiap untuk menembak Ali.
Suara ledakan terdengar, sementara itu Seng-woo berhasil masuk ke babak selanjutnya. Seakan tidak terima dengan kematian Ali yang begitu menyesakan, para fans memiliki sebuah teori yang sebenarnya cukup masuk akal. Teori tersebut mengatakan bahwa Ali tidak mati saat ditembak, alias dia masih hidup. Kita bisa menyaksikan dengan jelas di scene ketika ia akan ditembak, itu tidak diperlihatkan bagaimana dia ditembak. Gak diliatin ditembaknya gitu guys. Sedangkan banyak pemain yang lain itu diperlihatkan bagaimana mereka ditembak. Coba kalian tebak siapa lagi yang mengalami kejadian seperti Ali, yang pas ditembaknya itu nggak diliatin. Ya, kalian benar. Si Oh Il-nam. Oke, kalian akhirnya mengetahui bahwa Il-nam ini ternyata adalah dalang di balik permainan mematikan ini. Ketika ia kalah bermain dengan Song Gi-hun, kita tidak melihat bagaimana Il-nam ditembak. Hanya ada suara ledakan saja. Dan lihat apa yang terjadi di akhir serial. Dia ternyata masih hidup. Nah, para fans beranggapan bahwa Ali juga seperti itu. Dia nggak diperlihatkan pas ditembak, mungkin saja dia masih hidup. Sama kayak Oh Il-nam. Apakah ini mengindikasikan bahwa ada hubungan tersembunyi antara Ali dan Oh Il-nam? Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. It sounds so romantic. Penyelenggaraan permainan. Salah satu misteri terbesar dalam serial Squid Game ini adalah penyelenggaraan kontes permainan mematikan ini. Apakah penyelenggaraan kontes ini hanya ada di Korea Selatan saja atau ada juga di luar Korea? Pertanyaan ini berangkat dari kehadiran para VIP yang ternyata mereka berasal dari luar Korea Selatan, orang-orang Western gitu ya. Dalam serial Squid Game sendiri, kita akhirnya mengetahui bahwa kontes permainan mematikan ini telah diselenggarakan selama beberapa dekade di Korea Selatan. Hal ini ditunjukkan dalam episode 7 ketika salah satu karakter polisi yang berhasil menyelinap ke ruangan arsip, Junho, mencari dokumen tentang kakaknya sekaligus mencari tahu dalang di balik pembuat kontes ini. Di sana kita bisa melihat banyak map yang menunjukkan bahwa permainan ini telah diselenggarakan selama beberapa tahun. Junho mencari records mengenai kakaknya dan dia membuka map tersebut atau buku tersebut satu persatu yang memperlihatkan para peserta lainnya. Bukan hanya di tahun tersebut tapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ini kita hanya melihat para peserta dari Korea saja, tidak ada catatan peserta dari luar Korea. Tapi ada satu hal yang mengindikasikan bahwa kontes permainan ini tidak hanya diselenggarakan di Korea Selatan. Tepatnya di episode 7 berjudul VIP, salah satu dari VIP sempat berkomentar bahwa kontes yang diselenggarakan di Korea adalah yang terbaik. Coba kalian perhatikan cuplikannya. The games this edition have been amazing. Right, the contest in Korea was the best. Tanpa harus dijelaskan dengan detail, komentar ini seolah menyiratkan bahwa kontes permainan mematikan yang kita lihat di Korea adalah salah satu dari sekian banyak penyelenggaraan permainan ini. Maka perusahaan Oh Il-nam ini adalah perusahaan internasional di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Sepertinya kontes permainan sejenis ini di negara lain juga dipimpin oleh seseorang seperti The Frontman. Cuma permainannya pasti bakalan disesuaikan dengan permainan tradisional yang ada di negara mereka. Oh ya, sebelumnya kita juga diperlihatkan bahwa para VIP ini menontonnya itu bisa di rumah gitu ya, streaming gitu istilahnya. Ini juga mengindikasikan bahwa mereka sangat mudah untuk melakukan pembayarannya dan menonton kontes permainan mematikan yang diselenggarakan di negara lain. Entah itu di US, Rusia, atau bahkan mungkin Indonesia. Ya, kayak kita nonton Netflix lah. 어떤 컬러로 하시겠습니까? The twist and detail. Salah satu twist yang paling mengejutkan dalam serial ini adalah kebenaran tentang Oh Il-nam yang ternyata dia adalah penyelenggara kontes permainan ini di Korea Selatan.
kita akhirnya bisa memahami bagaimana dia sejak awal memang dalam kondisi yang aman. Dalam permainan red light green light, dia nampak seperti tidak terlalu terdeteksi oleh sensor. Di permainan Dalgona Candy, itu dia memang berhasil ya menyelesaikan tugasnya. Namun di permainan Tug of War alias tarik tambang, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tangannya itu tidak digembok seperti peserta lainnya. Kalau tangannya digembok itu kelihatannya bakalan kayak gini guys, ada kunci gemboknya gitu. Tapi si Oh Il-nam itu nggak ada. Selain itu, pada malam yang mengerikan di mana semua peserta saling membunuh dalam episode Stick to the Team, kita bisa melihat tiba-tiba dia berada di atas, safely gitu kan, menangis dan meminta pada penyelenggara untuk menghentikan permainan. Katanya dia merasa takut dan ya lampu langsung pada nyala, para penjaga masuk dan kegiatan saling membunuh dihentikan. Harusnya kalian di sana udah curiga ya bahwa Oh Il-nam ini bukan orang sembarangan. Details yang paling menarik adalah di episode 7 ketika the host alias si Oh Il-nam yang mengenakan topeng berlian. Kita belum tahu dia siapa, tapi kita ditunjukkan rambut putihnya dan tangannya yang keriputan seperti orang tua kebanyakan. Detail lainnya yang cukup menarik adalah gambar-gambar yang ada di tembok aula tempat mereka tidur. Di sana sudah jelas permainan apa saja yang akan mereka mainkan. Ini agak ironis ya, para peserta mati-matian untuk mengetahui permainan selanjutnya. Padahal permainan yang akan mereka mainkan ada di sekelilingnya. 우리 누나 알아요? 아저씨. Ada apa dengan rambut warna merah? Di episode terakhir kita akhirnya mengetahui bahwa pemenang serangkaian kontes permainan mematikan ini adalah karakter utama kita, yaitu Song Gi-hun. Pada awalnya dia tidak bisa memakai uang yang dia dapatkan karena bagaimanapun dia telah membunuh orang-orang terdekatnya lewat permainan ini. Hingga 1 tahun kemudian setelah ia bertemu dengan Oh Il-nam, akhirnya dia mulai tuh memakai uang puluhan miliar won itu. Dia mengambil adiknya Sebyok, berencana untuk bertemu dengan anaknya di US, dan yang paling menarik perhatian adalah rambutnya yang dicat berwarna merah terang. Banyak orang yang menganggap bahwa Gi-hun mewarnai rambutnya bukan tanpa alasan. Ada sesuatu atau makna tersembunyi di balik warna merah yang dia pakai. Sebelum membahas rambutnya, kita bahas dulu pertemuan pertama Gi-hun dengan salesman yang ada di episode pertama yang mengajaknya untuk bermain Dakji. Gi-hun disuruh untuk memilih warna merah atau biru. Ternyata, scene ini sepertinya terinspirasi dari film The Matrix yang dirilis pada tahun 1999. Dalam scene tersebut, Morpheus menawarkan 2 pil kepada Neo. Ada pil warna biru dan merah. Jika Neo mengambil pil warna biru, maka dia akan tetap bodoh, tetap berada dalam penjara hidupnya. Dia akan terus-menerus berada dalam kondisi seperti saat itu dan tetap berpegang pada kenyataan yang telah diketahui. Artinya gak ada progres. Sedangkan pil warna merah akan membuat Neo melihat kebenaran kehidupan yang tidak selalu menyenangkan dan melihat dunia apa adanya. Dia siap masuk ke dunia yang penuh dengan kemungkinan. Nah, di sini setidaknya dia akan belajar. Nah, dalam Squid Game, di scene pertemuan Gi-hun dengan salesman ini, kita melihat Gi-hun mengenakan topi berwarna biru dan juga memilih Dakji berwarna biru. Bukan hanya Gi-hun, dalam episode 2 ketika mereka tiba di pulau, tampak peserta lain juga memilih warna biru. Simbolisasi warna biru ini lebih jauh dikaitkan dengan musik yang dimainkan di ruangan yang banyak tangga dalam serial ini. Ketika mereka ada di tangga-tangga itu, ternyata musik yang dimainkan berjudul Blue Danube, karya Johann Strauss II. Jauh sebelum Squid Game, musik ini dulu sempat viral banget di tahun 1968 karena dipakai dalam salah satu film fenomenal karya Stanley Kubrick, yaitu 2001: A Space Odyssey. Film ini secara garis besar memperlihatkan bagaimana kondisi kemanusiaan dan teknologi di masa depan. Kasusnya dalam film 2001: A Space Odyssey, Kubrick menggunakan musik ini ketika para traveler menjelajahi luar angkasa. Dalam scene ini diperlihatkan teknologi dan automation telah menyebabkan manusia justru lebih menyedihkan karena teknologi tersebut telah mengambil alih kendali hidup mereka. Sedangkan dalam Squid Game, musik ini diputar ketika para peserta ada di tangga sebelum mereka memulai permainan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak berdaya, tertidur, dan diperbudak oleh permainan yang kapitalis ini.
Maka warna biru yang banyak dipilih oleh para peserta dalam serial Squid Game ini seolah mengisyaratkan bahwa para peserta ini tuh akan diperbudak, akan tidak berdaya. Dan ternyata memang terbukti ketika mereka memainkan permainan. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada progres gitu ya. Gi-hun mewarnai rambutnya dengan warna merah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan diam saja. Ada pergerakan gitu guys, seolah-olah dia akan menghalangi siapapun yang akan mengikuti permainan itu. Hal ini dibuktikan dengan scene terakhir ketika dia akan masuk ke pesawat untuk menemui anaknya. Dia justru terlihat berencana untuk menghancurkan organisasi yang menyelenggarakan kontes permainan mematikan itu. Sebelum masuk ke nomor 1, seperti biasa, tekan tombol like jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Serta jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast di Spotify. The Last Game. Babak ketiga episode terakhir memperlihatkan pertemuan terakhir antara Song Gi-hun dan Oh Il-nam. Di sana Gi-hun banyak meminta penjelasan mengenai apa yang sebenarnya Il-nam lakukan. Ternyata dia cuma bosan dan akhirnya membuat kontes permainan mematikan itu. Di scene ini ada satu hal yang menarik. Sebelum Gi-hun diberi penjelasan, Oh Il-nam mengajak taruhan kepada Gi-hun. Mereka berdua bertaruh akan nasib seorang pria tunawisma yang mereka lihat dari jendela. Apakah akan ada orang yang membantunya sebelum tengah malam atau tidak? Oh Il-nam bertaruh bahwa tidak akan ada orang yang menolong pria itu sebelum tengah malam. Sebenarnya apa maksud dari permainan terakhir mereka ini? Banyak orang yang menganggap hal ini menunjukkan bahwa Oh Il-nam hanya ingin membuktikan kepada Gi-hun akan pandangan pesimistisnya terhadap kemanusiaan adalah benar. Il-nam sebelumnya berkeyakinan bahwa kemanusiaan di zaman sekarang itu udah berkurang gitu guys. Makanya dia pengen buktiin hal tersebut kepada Gi-hun dengan cara taruhan orang tunawisma itu. Karena Gi-hun sendiri kan dia sebelumnya berhasil melewati permainan dengan ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Dia kayak masih ngerasa bersalah, terus dia masih mikirin temennya dan lain-lain. Nah si Il-nam ini pengen ngebuktiin bahwa perasaan kemanusiaan seperti itu tuh bohong. Udah gak ada. Buktinya gak ada orang yang nolong si orang tunawisma itu. Ya ironisnya memang si Il-nam akhirnya tidak pernah belajar bahwa kemanusiaan itu masih ada. Dia keburu meninggal ketika ternyata ada orang yang menolong si tunawisma itu. Il-nam tidak pernah tahu bahwa dia kalah taruhan. Jadi guys, fan teoris mengatakan bahwa Il-nam ini adalah orang yang cenderung sudah tidak percaya akan adanya kemanusiaan di zaman sekarang. Tapi dia tuh pengen ngebuktiin bahwa pemikiran dia tuh salah. Makanya dia pengen join langsung ke permainan itu. Jadi alasan dia ikut main bukan hanya karena dia pengen fun, tapi dia pengen nyari orang atau pengalaman yang bisa mengubah pemikiran itu. Pemikiran bahwa kemanusiaan itu udah hilang. Cuma ya akhirnya kita mengetahui bahwa dia juga sebenarnya dikhianati oleh Gi-hun dalam episode 6 yang main kelereng itu. Itu kan si Gi-hun main curang dan si Oh Il-nam pura-pura nggak tahu. Makanya di akhir episode ini dia kayak pengen ngebuktiin ke si Gi-hun bahwa kemanusiaan itu udah nggak ada. Buktinya lu aja curangin gue di permainan kelereng itu. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Squid Game Part 2. Aduh, panjang banget ya ini video. Semoga bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.